Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iklimah Bakis Fauzia dengan NIM 200601075. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi politik dalam perspektif Islam. Selamat menyaksikan. Politik Islam. Ada yang tahu politik Islam itu apa? Politik Islam merupakan penghadapan Islam dengan kekuasaan dan negara yang melahirkan sikap dan perilaku politik serta budaya politik yang berorientasi pada nilai-nilai Islam, sikap dan perilaku serta budaya politik yang memakai kata sifat Islam. Menurut Taufik Abdullah, bermula dari suatu kejadian moral dan doktrinal terhadap kebutuhan komunitas spiritual Islam. Ada dua hal yang bersifat kontradiktif dalam konteks hubungan politik antara Islam dan negara di negara-negara Muslim atau negara berpenduduk mayoritas Muslim, seperti di Indonesia. Kedua hal ini tersebut yakni, pertama, politik Islam yang menonjol karena kedudukannya sebagai agama yang dianut sebagian besar penduduk negara setempat. Kedua, sekalipun dominan Islam hanya berperan marginal dalam wilayah kehidupan politik negara bersangkutan. Nah, sekarang yaitu fiqh politik, syari, dan problematika yang dihadapi. Fiqh adalah himpunan dalil yang mendasari ketentuan hukum Islam, atau secara singkat dapat dikatakan bahwa fiqh adalah pengetahuan hukum syar'i dengan jalan ijtihad. Istilah politik dari kausa kata Arab siyasah, artinya mobilisasi kaum yang dipimpinnya atau melaksanakan urusan-urusan mereka dengan sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan bagi mereka. Sedangkan kata syariah adalah suatu yang menjadikan syari sebagai titik tolak dan sebagai sumber baginya, juga sebagai tujuan baginya dan menjadikan konsep baginya. Konsep yang dibutuhkan dalam fiqh politik menjadi studi yang sempurna yang dibangun dengan konsep ilmiah yang terdiri dari dua dasar utama, yaitu satu, kembali pada ushul dan mengambil dari hukum-hukum yang berasal dari sumber-sumber yang bersih dengan tetap menggunakan warisan fiqh Islam dari berbagai aliran dan golongan, dan fiqh yang berbeda di luar, yang berada di luar dari berbagai golongan aliran tersebut, yaitu fiqh sahabah dan fiqh tabi'in yang notabene menjadi para guru dan para imam mazhab atau yang menjadi guru dari guru mereka. Yang kedua yaitu mengikuti perkembangan realitas dunia modern dan berusaha untuk mengatasi problematika dengan solusi yang berasal dari apotek syariat, karena yang pasti sesungguhnya syariat itu tidak mengabaikan syariat kehidupan. Lalu, syariat pijakan politik. Politik syar'i adalah kebenaran yang sesuai dengan realitas, sementara ada golongan yang menyangka bahwa politik ini tidak mengandung kaidah-kaidah syariat. Sesungguhnya politik itu tidak menyimpang dan tidak bertentangan dengan risalah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Politik syar'i menurut pandangan para ulama terdahulu memiliki dua makna. Kedua makna tersebut sebagai berikut, yaitu satu, makna secara umum, yaitu urusan pengaturan manusia dan urusan dunia mereka dengan syariat agama. Berdasarkan pengertian inilah kita mendapat bahwa maknanya istilah khilafah bagi mereka adalah wakil dari Rasulullah SAW dalam menjaga agama dan politiknya terhadap dunia dalam menggunakan agama. Kedua, makna secara khusus, yaitu pandangan atau hukum ketetapan yang dikeluarkan oleh seseorang pemimpin sebagai upaya untuk menghindari kerusakan realitas kehidupan atau sebagai antisipasi atas kerusakan yang diperkirakan akan terjadi atau solusi atas kondisi tertentu. Ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu masyarakat atau al-umat, pemimpin al-khilafah, dan negara al-wadhan. Kita bahas satu-satu ya. Yang kesatu yaitu al-umat. Umat atau bangsa itu wajib mengikuti dan meneladani atau menerima syariat dan agama Allah. Bila bangsa tersebut menerima kerasulan,
Muhammad SAW sebagai nabi pamungkas mengikuti dan meneladaninya, maka seluruh manusia wajib menjadi satu umat. Jika keseluruhan, maka individu yang menerima, mengikuti dan meneladani Rasulullah SAW saja yang membentuk umat Islam. Yang kedua yaitu ada al-khilafah. Menurut ijma kaum muslimin, umat Islam tidak dibenarkan wujud tanpa imam. Grastani berkata semua itu menunjukkan bahwa para sahabat dan mereka adalah kaum muslimin pertama bersepakatan keharusan adanya imam. Seluruh kaum muslimin berkewajiban berusaha menegakkannya sampai tegak khilafah. Jika khilafah ini telah tegak, maka gugurlah kewajiban mereka sampai atau mengikuti mengangkat khilafah. Yang ketiga yaitu ada al-wathan, negara. Tanah air umat Islam adalah seluruh bumi, sebab bumi milik Allah sebagaimana firman-Nya, kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Al-Maidah ayat 120. Dari konsep Al-Quran tersebut, Hawa mengemukakan sebelum dunia ini tunduk kepada pemerintah Islam, dunia tersebut terbagi menjadi dua, yaitu satu Darul Islam, negara yang diperintahkan dengan pemerintahan Islam dan dipimpin oleh kaum muslimin. Yang kedua yaitu Darul Harbi, negeri yang tidak tunduk kepada pemerintahan Islam dan kaum muslimin. Kemudian ada pilar politik syar'i. Dalam kehidupan politik dan bernegara secara terperinci, politik syar'i dibahas tentang hal-hal sebagai berikut, yaitu satu fik pemahaman, nas partikulasi dalam perspektif tujuan global syariat. Yang kedua ada fik realitas dan perubahan pautal seiring dengan berubahnya kehidupan realitas. Yang ketiga yaitu fik keseimbangan antara kemaslahatan dan kerusakan, dan yang keempat yaitu fik prioritas dan fik perubahan. Nah, jadi politik Islam merupakan penghadapan Islam dengan kekuasaan dan negara yang melahirkan sikap dan perilaku politik serta budaya politik yang berorientasi pada nilai-nilai Islam. Nah, ada dua hal yang bersifat kontradiktif dalam konteks hubungan politik antara Islam dan negara di negara-negara muslim atau negara berkependudukan mayoritas muslim seperti Indonesia. Dua hal tersebut yakni pertama, posisi Islam yang menonjol karena kedudukannya. Kedua, sekalipun dominan Islam hanya berperan marginal dalam wilayah kehidupan politik negara yang bersangkutan. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.